warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, esok, dan seterusnya luar biasa? Baiklah, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sepertinya hadir semua. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Namun, sebelum kita masuk ke materi tentang gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga, Bapak akan membahas tentang pengertian gerak tarik. Sebelum masuk ke materi, Bapak punya dua video. Video pertama dan video yang kedua. Dari kedua video tersebut, manakah yang termasuk ke dalam video gerak tarik? Kita lihat video yang pertama. Selanjutnya kita lihat video yang kedua. Dari tayangan video tersebut ada kesamaan, yaitu keduanya sama-sama mempraktikkan seseorang sedang berjalan. Di antara kedua video tersebut, manakah yang termasuk ke dalam gerak tari? Nah, video yang termasuk ke dalam video gerak tari adalah video yang kedua. Mengapa video yang kedua? Mari kita dengarkan penjelasan berikutnya. Sebelum masuk ke pengertian gerak tari, kita akan membahas pengertian gerak secara umum. Gerak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan yang terjadi pada suatu benda terhadap benda lainnya. Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah tempat ataupun berubah posisinya. Sedangkan gerak tari adalah perubahan pola-pola tubuh penari yang dipengaruhi oleh gravitasi. Perpindahan sebagai suatu proses tubuh yang berubah dari satu tempat ke tempat tertentu, dari satu titik ke titik tertentu. Dapat dikatakan gerak tari adalah suatu kondisi tubuh yang berpindah atau berubah tempat atau lokasi tertentu. Banyak sekali perbedaan antara gerak tari dengan gerak sehari-hari. Gerak tari memiliki dua pengolahan dalam gerak, yaitu gerak yang distilasi dengan gerak distorsi. Apa itu gerak stilasi dan apa itu gerak distorsi? Gerak stilasi adalah gerak yang dalam pengolahannya hanya menunjukkan gerakan yang indah-indah saja. Sedangkan gerak distorsi adalah gerak yang dalam pengolahannya merubah bentuk asli menjadi bentuk yang berbeda. Selanjutnya, Bapak punya 6 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Dari keenam gambar tersebut, manakah yang termasuk ke dalam gerak stilasi dan gerak distorsi? Dari keenam gambar tersebut ada dua kategori. Kategori pertama yaitu
gerak stilasi dan kategori kedua yaitu gerak distorsi. Dari keenam gambar tersebut, 3 diantaranya termasuk ke dalam gerak stilasi dan 3 diantaranya gerak distorsi. Nah, yang termasuk ke dalam gerak stilasi adalah gambar nomor 1, 3, dan 5. Mengapa gambar 1, 3, dan 5? Karena gerak stilasi adalah gerak yang proses pengolahannya tidak merubah bentuk asli. Dari ketiga gambar di samping merupakan gambar gerak yang menggunakan proses pengolahannya dengan stilasi. Selanjutnya yaitu kategori kedua, merupakan gerak distorsi. Gambar yang menunjukkan gerak distorsi adalah nomor 2, 4, dan 6. Dari ketiga gambar di samping merupakan contoh gerak distorsi. Mengapa demikian? Karena gerak distorsi merupakan gerak yang terjadi karena adanya perombakan atau perubahan dari bentuk aslinya, namun masih tetap melewati proses stilasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang gerak murni dengan gerak maknawi. Yang pertama akan kita bahas yaitu gerak murni. Nah, gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang hanya memiliki nilai estetis atau nilai keindahan. Jadi, pada pertunjukannya hanya menampilkan nilai yang indah-indah saja, tidak memberikan maksud atau tujuan tertentu. Berikut adalah contoh-contoh dari gerak murni. Berikut ini adalah beberapa contoh gerak tari yang memiliki tujuan gerak murni, di mana gerakan ini hanya menampilkan nilai estetis atau nilai keindahan, tidak memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu gerak maknawi. Gerak maknawi yaitu gerak tari yang selain memiliki fungsi estetis, ia juga mengedepankan maksud atau tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada penonton atau halayak umum. Berikut ini adalah contoh-contoh gerak maknawi. Berikut ini adalah contoh dari gerak tari yang memiliki tujuan gerak maknawi, di mana gerak maknawi merupakan gerak yang selain memiliki nilai estetis, ia juga mengedepankan maksud atau tujuan. Biasanya, gerak tari ini digunakan untuk tarian upacara atau ritual dan tari-tari pada ajang festival. Nah, itu semua merupakan penjelasan dari gerak tari. Mulai dari pengertian, perbedaan gerak tari dengan gerak sehari-hari, adanya gerak stilasi dengan gerak distorsi, dan gerak murni dengan gerak maknawi. Itu yang membedakan antara gerak sehari-hari dengan gerak tari. Nah, selanjutnya Bapak punya beberapa tugas untuk di rumah. Tetap belajar ya di rumah. Semangat!
Soal uraian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak tari? Yang kedua, apa perbedaan antara gerak dengan gerak tari? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gerak stilasi dan distorsi yang terdapat dalam gerak tari? Yang keempat, carilah masing-masing 5 contoh yang termasuk ke dalam gerak stilasi dan gerak distorsi. Yang kelima, apa perbedaan antara gerak murni dengan gerak maknawi? Yang keenam, carilah masing-masing 5 contoh yang termasuk ke dalam gerak murni dan gerak maknawi. Yang keenam, buatlah resume yang kalian pelajari dari tayangan video pembelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian materi kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.